لسنا يا رسول الله يا عديم الجاه عليك صلوات الله أمد بالباد يرتجي لسم العتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan mendasar yang itu seringkali terlontarkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Kenapa kita harus mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Kenapa harus dengan kelompok ini? Bukankah Islam itu penganutnya banyak, kelompok di dalamnya juga sangat banyak, yang penting Islam kan beres? Maka kami sampaikan bahwasanya 14 abad yang lalu Nabi menjelaskan umat Islam itu akan terpecah-pecah menjadi banyak kelompok-kelompok. Dan kelompok-kelompok ini satu yang masuk surga, yakni kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kalau hanya sekedar Islam ini belum cukup, karena nanti harus dikaji bagaimana kelompok Islam itu akidahnya benar apa tidak, bagaimana syariatnya, landasan fikihnya benar apa tidak, bagaimana perilakunya, akhlaknya atau tasawufnya sudah benar apa tidak. Dalam konteks kita sebagai orang Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Pendiri daripada Nahdlatul Ulama, seorang ulama besar yang menghafalkan ratusan ribu hadis, sebagai ulama yang dikenal menjadi ahli hadis dan mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena saking hebatnya di dalam masalah hadis. Beliau adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1926 beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang tujuan daripada Jam'iyah ini untuk mempertahankan dan mengembangkan serta menjaga kelestarian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu kelompok besar, dan di dalam kelompok besar ini seringkali terjadi saling klaim, saya kelompok yang benar, saya kelompok yang benar. Maka beliau memberikan 3 kriteria. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar adalah dari sisi akidah mengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dari sisi fikih atau ilmu syariat, mengikut kepada salah satu dari 4 madhab, yakni Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, Imam Malik atau madhab Malikiyah, Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Dan dari sisi tasawuf, mengikut kepada Imam Junaid Al-Baghdadi maupun Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 hal ini menjadi salah satu tanda orang tersebut betul-betul sebagai golongan an-najiyah yang selamat di akhirat nanti. Lalu
Ahlus sunnah wal jamaah ini memiliki satu sifat yang membuat kita harus ikut di dalamnya. Yang pertama adalah Ahlus sunnah wal jamaah itu menjaga keotentikan daripada ilmu agama. Di dalam Ahlus sunnah wal jamaah betul-betul dijaga yang namanya isnad atau sanad. Al isnadu minaddin. Laulal isnad laqalla man sa'a alama sya'a, atau laqalla man sya'a ma sya'a. Sesungguhnya sanad bagian daripada agama. Seandainya tidak ada sanad, orang bebas ngomong semaunya. Dalam masalah agama, di dalam Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah atau Nahdlatul Ulama, orang harus memiliki referensi yang jelas. Orang harus punya sumber yang jelas. Sanadnya dari mana, kitabnya dari mana, yang mengatakan itu ulamanya namanya siapa. Ini harus jelas. Kenapa? Karena yang namanya ilmu agama ini tidak boleh sembarangan. Maka ketika kita mengikut Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, kita memiliki satu sumber yang jernih. Yang kedua, Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah memiliki satu sifat atau satu sikap, yakni al-muhafadhah ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Senantiasa menjaga satu perkara lama yang baik dan tidak lupa untuk mengambil satu perkara baru yang lebih baik. Prinsip ini diterapkan betul dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menelaah media sosial, ketika kita menelaah mimbar-mimbar, siapakah ulama-ulama yang mempertahankan tahlilan, yang mempertahankan maulid Nabi, yang mempertahankan untuk senantiasa mendoakan orang yang sudah wafat, yang mendoakan untuk senantiasa kita mengingat bagaimana proses Isra Mi'raj. Ini adalah golongan daripada Ahlus sunnah wal jamaah dalam rangka muhafadhah ala qadimis sholeh. Itu satu tradisi yang baik, itu satu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu sudah berjalan dengan sangat seimbang di tengah-tengah masyarakat Islam. Maka tugas daripada Ahlus sunnah wal jamaah menjaganya. Kalau kita masuk di dalamnya, maka apa yang sudah menjadi amaliyah keseharian kita, amaliyah yang diturunkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, akan terjaga. Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah juga tidak melupakan, yakni wal ahdu bil jadidil aslah, mengambil perkara baru yang lebih baik. Artinya tidak stagnan, tetap mengikuti arus perkembangan zaman, tetap mengikuti bagaimana tuntutan zaman. Yang lama selama baik dijaga, tetapi juga kalau ada perkara baru yang lebih baik, maka itu diambil. Ini adalah bentuk keseimbangan, yakni kita menjaga tradisi ulama-ulama terdahulu, tapi kita juga melihat apa yang ada pada zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah dari sisi bagaimana melihat kelompok lain. Salah satu karakteristik Ahlus sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Pantangan daripada Ahlus sunnah wal jamaah memberikan klaim kepada kelompok lain, kamu syirik, kamu keluar daripada Islam, kamu halal darahnya, kamu kafir. Coba kita lihat bagaimana Timur Tengah, bagaimana satu kelompok yang mereka katanya sama-sama Islam, tapi di dalamnya sering sekali terjadi peperangan. Karena ini kurang menerapkan satu prinsip tadi. Tetapi dalam Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah tidak seperti itu. Mereka akan senantiasa, selama orang itu punya kemungkinan untuk bertaubat, maka kita juga harus
bagaimana orang ini bertobat tanpa menghukumi dia kafir. Kalau kita masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, maka kita akan sangat enak menemukan dalil-dalil apa yang kita lakukan. Berbeda dengan kelompok yang lain, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, padahal dia tidak ahli sejarah, tetapi mengatakan tidak ada pada masa Nabi. Wong dia tidak ahli sejarah, dia tidak pernah menelaah sejarah. Dia mengklaim, katanya mengikut kepada Nabi, tetapi ternyata dia bersumber dari terjemahan. Dia mengambil dari satu ulama, kemudian dari ulama itu di atas namakan ini hadis dari Nabi. Ketika di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah hal itu tidak akan terjadi. Maka tiga hal ini yang membuat Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi sangat istimewa. Yang pertama, ulama-ulama yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah adalah ulama-ulama yang sangat terpercaya, keilmuannya tidak diragukan lagi. Sebagaimana tadi, pendiri Nahdlatul Ulama adalah seorang ahli hadis besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjaga, memiliki satu tanggung jawab. Bila satu adat, satu kebiasaan itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka akan dijaga. Siapa yang senantiasa menguatkan tahlilan, menguatkan maulid Nabi, menguatkan Isra Mi'raj? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah memiliki sifat betul-betul toleran, wasatiyah, yakni tidak akan mudah mengkafirkan kepada kelompok yang lain. Meskipun orang lain mungkin menyebut ini kafir sebagainya, tapi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah la yukaffiru ba'duhum ba'do, tidak akan mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka kita bisa hidup interaksi dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain nyaman. Kenapa? Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dijaga jangan mudah mengkafirkan, mengklaim orang keluar daripada Islam. Ini adalah secuplik daripada kelebihan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Semoga ini bisa mencerahkan kepada kita semua. Saya bangga bahwa saya sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Orang tua saya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Guru-guru saya juga seperti itu. Saudara-saudara saya juga sama seperti itu. Anak-anak saya nanti juga akan saya didik menjadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Begitu juga Anda harus seperti itu. Wallahu a'lam.